Kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai serba-serbi modal trading menurut versi Koper Gading. Modal itu adalah sekumpulan uang atau barang ya. Jadi modal itu nggak hanya uang saja, tapi bentuknya itu bisa barang ya atau lainnya ya yang bisa digunakan sebagai satu dasar dalam melakukan satu pekerjaan atau usaha. Modal itu adalah hal yang sangat penting ya dalam sebuah usaha. Dengan adanya modal ini, kita mengharapkan modal ini akan memberikan satu imbalan balik yang lebih besar, bahkan sangat besar. Ya, tentunya selalu terarah pada profit atau hasil itu terarah pada keuntungan, atau lebih tepatnya lagi selama ini yaitu dalam bentuk uang ya. Jadi kita menyediakan modal supaya modal itu bisa memberikan imbal balik uang pada kita ya. Intinya seperti itu karena kita berbicara dalam lingkup trading forex Bapak Ibu ya. Modal itu adalah sebuah umpan. Ibaratnya kalau kita mancing ikan ya, umpannya ini harus umpan yang baik supaya hasilnya baik juga. Kalau umpannya ini keliru, maka kita nggak bisa dapat hasil seperti yang kita inginkan. Perlu diketahui tidak ada sebuah usaha yang bisa dilakukan atau satu pekerjaan atau tidak ada seorang trader ya yang melakukan trading forex tanpa adanya yang namanya modal. Jadi semua trader itu harus memiliki modal. Kita akan lihat lebih jauh lagi modal dalam trading forex itu apa aja. Yang pertama meliputi fisik yang sehat yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas trading manual. Jadi trader itu membutuhkan modal fisik yang sehat. Kalau kita sakit, kita nggak bisa trading. Kemudian yang kedua adalah mental yang sehat atau psikologi trading yang baik ya. Kalau seorang trader pikirannya kacau, psikologi tradingnya tidak bagus, terganggu, maka tentunya hasil tradingnya juga nggak akan bisa baik. Bisa jadi trader itu mengalami kerugian-kerugian. Yang ketiga, peralatan trading yang memadai, yang cocok, itu juga merupakan modal. Saya sudah banyak menjelaskan mengenai peralatan-peralatan trading ya di YouTube saya yang telah saya upload. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari lagi jika masih belum jelas. Di sini, misalkan kita trading dengan menggunakan robot, tentunya kita harus memiliki peralatan. Kita trading manual, kita membutuhkan peralatan yang diperlukan untuk trading manual. Seperti itu. Jadi peralatan ini harus lengkap. Sebagai contoh ya, kemarin ada gangguan internet. Ketika saya mengajar trading, maka pelajaran tidak bisa dilakukan dengan lancar karena terputus-putus. Kenapa? Karena peralatannya saat itu tidak memadai. Demikian juga tradingnya Bapak Ibu. Jika kita trading alat-alat kita tidak memadai, itu akan sangat mengganggu jalannya aktivitas trading kita sehingga menghambat profit kita. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu modal yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu semangat. Semangat untuk sukses, semangat untuk melakukan pekerjaan trading forex ini. Itu sangat penting. Kalau kita nggak punya semangat, kita akhirnya hanya punya bayangan saja, saya kepingin sukses, saya kepingin dapat uang banyak. Tetapi kita ada rasa enggan. Contohnya dalam belajar Koper Gading ini, nggak semua orang punya semangat. Ada yang enggan dengerin, enggan aktif, enggan bikin tugas-tugas, ya banyak enggannya sehingga terbengkalai ya. Molor-molor waktunya, udah waktunya setor, udah waktunya selesai, udah waktunya naik ke pelajaran selanjutnya, itu mereka lambat. Ya kalau masih latihan aja di Koper Gading udah kayak gitu, gimana dia bisa menjadi seorang trader yang sukses? Kemudian yang kelima adalah dukungan. Dukungan ini juga modal.
Kita lihat saja dukungan yang ada di komunitas, dukungan mentornya, kemudian dukungan dari teman-teman yang saling sharing ya, saling mendukung, itu akan membuat semangat kita itu semakin membara. Apalagi dukungan dari lingkungan kita, dari keluarga kita, orang-orang yang kita temui. Kalau terlalu banyak mereka yang menghambat kita, terlalu banyak mereka yang negatif terhadap forex, akhirnya itu akan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga hal itu bisa menghambat juga profit-profit kita. Kemudian ada satu lagi, yang keenam, modal, yaitu dedikasi. Kita harus mendedikasikan diri kita, Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya modal dedikasi, ya kita itu tradingnya angin-anginan. Kita bisnis angin-anginan. Cepat memulai, cepat juga berhenti. Ada apa-apa dikit, ada masalah dikit, ada hal-hal yang tidak kita inginkan dikit, itu mengganggu kita, kemudian kita berhenti. Kemudian yang ketujuh, yaitu yang paling utama, yaitu modal trading adalah uang. Tanpa adanya uang, kita nggak bisa dapetin keuntungan. Selalu ketika kita trading forex, harus ada modal yang disetorkan, harus ada uangnya, seperti itu ya. Nah, ini skenario modal. Saya berikan contoh saja. Misalkan seseorang punya modal fisik ya, dia udah sehat. Kemudian dia juga punya peralatan, tapi peralatannya itu seadanya saja. Ya, saya punyanya cuman HP aja. Kemudian dia punya semangat, cuman semangatnya awal aja. Ketika dia baru tahu forex, oh forex ini bisa memberikan keuntungan bagi saya pingin untuk melakukan trading forex. Dia semangat, tetapi di awal-awal aja. Semangat itu lambat laun jadi luntur. Ya. Kemudian yang keempat, dia punya uang, tapi uangnya minim, bahkan tidak ada. Atau dia punya uang, tetapi dia nggak mau gitu memodali dengan benar-benar serius di forexnya ini. Ya, jadi nggak ada modal uangnya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, bisa saya katakan orang ini hampir tidak ada peluang sukses di trading forex tersebut. Jadi pastikan ya, Anda jangan seperti skenario ini. Seperti itu ya. Kemudian skenario berikutnya adalah dia punya modal, fisiknya sehat ya. Kemudian dia punya peralatan, tetapi peralatan itu seadanya. Cuman seadanya itu hanya di awal aja. Mungkin dia memulainya baru dia hanya punya HP saja. Tetapi dia mulai melengkapi pelan-pelan apa yang dibutuhkan. Misalkan butuh laptop, dia mulai ada laptop ya. Dia pelan-pelan dilengkapi peralatannya. Mungkin pertamanya dia nggak ada internet di rumah. Dia selalu jika trading dia ke kafe-kafe ya untuk cari internet. Tetapi pelan-pelan dia lengkapi. Akhirnya ada di rumahnya ya internet itu. Yang ketiga, dia punya semangat yang kuat dan konsisten ya. Oke, bagus itu. Dia jalanin pelan-pelan, dia rintis pelan-pelan ya. Dan dia juga punya mental yang baik. Modal uangnya itu juga minim, tetapi di awal saja ya, pelan-pelan ditambahkan sama dia, lama-lama modalnya enggak minim lagi, tapi modalnya jadi besar. Nah, jika ada orang-orang yang seperti itu, saya katakan orang itu akan sukses walaupun dengan waktu yang relatif lebih lama ya. Suksesnya pelan-pelan karena dirintis seperti itu ya. Coba cek apakah Anda seperti skenario kedua ini. Kemudian skenario yang ketiga, fisiknya sehat, peralatannya lengkap, semangatnya kuat dan konsisten, mentalnya baik, modal uangnya juga sangat cukup. Ya, jika itu adalah Anda, maka Anda akan sukses dengan waktu yang relatif cepat, Bapak Ibu, ya. Ya, masih banyak lagi skenario-skenario yang lain. Anda bisa bikin menurut versi Anda sendiri. Baik, sekarang saya akan fokuskan untuk mengulas khusus modal uang ya. Modal trading forex ya. 1. Anda bisa trading dengan modal paling kecil semampu yang Anda punya. Ya, jadi saat ini
Anda nggak usah muluk-muluk dulu. Berapapun yang Anda punya modalnya, Anda bisa langsung take action untuk melakukan trading forex. Yang kedua, jika Anda memang ada uang, Anda bisa trading dengan modal kecil hanya untuk tes kemampuan. Jadi, misalkan Anda ini sudah punya budget, satu modal yang sangat banyak untuk trading. Memang sudah Anda siapkan. Saya punya uang sekian banyak ini, saya khususkan untuk modal forex. Anda bisa trading, tetapi misalkan Anda masih takut-takut, Anda boleh aja trading dengan modal kecil dulu. Tetapi selalu ingat ya, Anda trading dengan modal kecil itu hanya untuk tes kemampuan Anda saja. Nah, ketika Anda sudah yakin, Anda harus tambahin modal itu. Ya, modal itu harus ditambahin sesuai dengan budget yang sudah disediakan, sesuai dengan kemampuan Anda. Sayangnya banyak sekali orang yang mampu, uangnya banyak, tetapi dia asal-asalan aja trading forex hanya untuk senang-senangan aja, bukan serius untuk berbisnis trading forex. Jadi dia memodalinya seadanya. Ada yang diisi $100 ya, seumur hidup $100. Gimana bisa sukses? Gimana ada perkembangannya Bapak Ibu? Jika hal itu Anda lakukan, nggak ada sedikit pun antusias untuk bisa mengembangkan modal di trading forex tersebut dengan menambahi modalnya. Selalu ingat Bapak Ibu, untuk memulai trading bisa dengan modal kecil, tetapi untuk sukses trading itu harus dengan modal yang cukup. Yang saya maksud sukses itu artinya dari profit yang kita dapatkan, kita itu benar-benar sudah merasa puas, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda trading mau kecil mau besar uangnya, tetapi ketika Anda mendapatkan profit secara konsisten dan Anda merasa cukup dengan profit itu, itulah yang dinamakan sukses dalam trading forex. Tetapi ketika Anda trading kemudian Anda profit konsisten tetapi hasilnya Anda merasa tidak puas, Anda merasa tidak cukup, itu belum sukses ya, karena Anda masih punya target yang lebih besar lagi untuk mencapai kesuksesan Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin lebih dan Anda nggak puas, caranya adalah menambahkan modalnya, bukan menambahkan lotnya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang keempat, modal trading besar atau kecil itu sebenarnya relatif ya bagi setiap masing-masing individu. Mulailah dengan yang ada dulu. Jadi, jangan pernah Anda itu berpikiran yang terlalu muluk-muluk, pengen profit yang gede, pengen hasil yang berlimpah, kepingin trading for a living, tetapi Anda nggak ada daya. Akhirnya Anda berhutang. Akhirnya Anda menggadaikan barang-barang yang seharusnya itu disimpan karena itu barang sangat penting sekali. Ya, misalkan surat rumah, Anda masih membutuhkan gitu ya. Atau Anda nggak jual, Anda nggak hutang, tapi Anda cari dana investor. Nah, ini cukup berbahaya. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian orang yang terima dana, kemudian mereka merasa sudah mahir tradingnya. Dia cari dana dari orang-orang lain ini ya. Kemudian malangnya dia itu loss Bapak Ibu. Dan malangnya lagi dia udah janji memberikan fixed income. Nah, ini berbahaya. Karena ada hukumnya Bapak Ibu ya. Nanti bisa-bisa dianggap sebagai investasi bodong atau penipuan. Ya, ini jangan sampai terjadi kepada Anda di sini. Mungkin Anda belum berpengalaman. Karena ketika kita terima dana orang itu adalah satu perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Ada undang-undangnya Bapak Ibu. Makanya di Super Mega Profit itu nggak pernah satu kali pun ya kita terima titipan trading, itu nggak pernah. Bu, saya titip aja. Ada orang-orang yang nggak mau ngeluarin modal, nggak mau ngeluarin duit untuk belajar. Sayang ya, dia nggak mau berinvestasi ilmu, tetapi uangnya ini dia pegang kuat-kuat hanya untuk dikembangkan. Tapi dia pengennya yang langsung profit besar. Nah, orang lain seperti ini akhirnya salah jalan, keliru, masuk di money game, uangnya justru hilang.